A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Ala ingat, disebutna ada tanbih, alat paranti tanbih. Ala eling-eling, yuktabiha liyatanabbah as-sami lima ba'daha wa yahtaniya biha li'udmiha. Biasana lapad alate sok didatangkeun pikeun masihan pepeling kanu ngadangukeun. Ala ingatlah, supaya ngadangukeun kana anu bakal dicarioskeun, jeung supaya serius sabab nu dicarioskeun teh perkara anu istimewa nu agung. Itu ala. Ada tanbih yuktabiha liyatanabbah as-sami'u lima ba'daha wa ya'taniya biha li'udmi. Ala eling-eling, ingatlah, inna awliya Allahi, saestuna para wali-walina Allah, para kekasih Allah, la khaufun, eta henteu ari kasieun, alaihim eta tetep kaitu aulia Allah, wala jeung teu hum ari itu aulia Allah yahjanuna eta anu sardih itu aulia Allah fil akhirati di akhirat. Ayat 62 surah Yunus nyarioskeun peringatan Allah tentang para kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa para kekasih Allah
para waliullah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih di akhirat. Kenapa? Karena rasa takutnya sudah habis di dunia, sedihnya sudah habis di dunia. Maka di akhirat tidak akan takut lagi, tidak akan sedih lagi. Di dunianya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang bisa menimbulkan takut dan sedih di akhirat. Sebelum sampai ke akhirat, para waliullah, para kekasih Allah menjalani kehidupan di dunia dengan penuh rasa takut oleh akhirat, sehingga di dunianya berhati-hati, takut menyimpang dari ketentuan Allah, dan takut sekalipun sudah berhati-hati tetap takut Allah tidak menerima amal kebaikannya, takut Allah tidak menyelamatkan di akhirat. Maka di dunianya tidak pernah bersenang-senang, tidak pernah berpoya-poya, karena takut menghadapi kematian, takut menghadapi alam kubur, takut menghadapi kebangkitan, takut menghadapi akhirat, takut menghadapi hisaban, takut hakikatnya kepada Allah. Karena di dunia sudah dihabiskan takutnya, maka di akhirat tidak takut lagi. Karena di dunia sedih karena meninggalkan keinginan nafsu, sedih karena mempersiapkan hidup untuk akhirat. Nah, maka kesedihan di akhiratnya dihilangkan oleh Allah. Allah itu menciptakan dua kesenangan dan dua kesedihan. Satu kesenangan dunia, dua kesenangan akhirat. Satu kesedihan dunia, satu kesedihan akhirat. Siapa yang memilih senang di dunia, maka dia pasti akan sedih di akhirat. Siapa yang milih sedih di dunia, sedih karena tidak melampiaskan keinginan nafsu, orang lain berpoya-poya, orang lain hidup sekeinginan nafsu, dia hidup melawan nafsu dan tetap takut kepada Allah, maka dunianya penuh dengan kesedihan. Maka oleh Allah di akhirat tidak akan diberi lagi sedih. Siapa yang memilih sedih di dunia karena menjalankan perintah Allah, menjauhi keinginan nafsu, maka di akhirat tidak akan lagi diberikan oleh Allah kesedihan. Jadi hanya dua kesenangan, dunia, akhirat. Siapa yang memilih senang dunia, siap-siap sedih di akhirat. Siapa yang milih sedih di dunia, tidak enak tidur, tidak puas makan, tidak puas main, sedih. Karena harus melawan keinginan nafsu untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka di akhirat tidak akan lagi diberikan kesedihan.
Di dalam hadis dikatakan para waliullah itu la yakhafuna idza khafan nas wa la yahjanuna idza khajinan nas. Para waliullah itu tidak akan takut di saat manusia baru merasakan takut. Manusia kebanyakan di dunia berfoya-foya, bersenang-senang karena dunia alam bebas. Nah, ketika mereka mati baru sadar bahwa dunia itu bagaikan mimpi. Di dunia tidak bersiap-siap untuk menghadapi akhirat, maka datang ke akhirat tidak punya bekal, sedih, takut. Manusia dalam keadaan penuh rasa takut, manusia penuh rasa sedih. Hamba-hamba Allah para waliullah tidak takut dan tidak sedih. Dalam hadis lain dikatakan, yang diriwayatkan dari Ibnu Malik al-Ash'ari, dia berkata, kuntu indan Nabi, aku pernah berada di samping Nabi, berada di dekat Nabi. Untuk kabuktian kaula indan Nabi eta disandingan Nabi. Saud Ibnu Malik al-Ash'ari. Pakola Nabi ngadawuh, inna lillahi ibadat, sanyana Allah teh kagungan pirang-pirang hamba. Ada hamba-hamba milik Allah, laisu bi anbiya'a walas syuhada'a, mereka itu bukan nabi, bukan syuhada, tapi yagbituhumul anbiya was syuhada. Yagbitu mikabita, menginginkan, kaeta ibadah sa'al anbiya was syuhada, para nabi sareng para syuhada. Ada hamba-hamba Allah yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi diinginkan posisinya oleh para nabi dan para syuhada. Kenapa? Bikurbihim, usabab deketna eta hamba-hamba, wa maq'adihim, sareng tempat diukna eta hamba, minallahi, ti Allah yaumal kiamati, dina poe kiamat. Karena mereka itu dekat dan sudah disiapkan untuk tempat duduknya di sisi Allah di hari kiamat. Ibnu Malik nyarios, wapi nahiyatil kaum a'robiyun, di tengah-tengah eta kaum sahabat Nabi anu nuju ngadangukeun Nabi ngajelaskeun eta hadis, aya seorang baduy. Nah, eta si Arabi, orang Arab kampung, kalau bersahabat. Pajasa ala rukbataihi wa roma biyadaihi, pajasa ala rukbataihi, merondang mencek urang ngagepor kana tuurna, bari lempang kedua pandanganna ngarayap. Nah, naon nuju dipayuna Nabi gitu. Nguping Nabi nyarioskeun ayat hamba-hamba Allah sanes Nabi, sanes syuhada, tapi dipikabita kedudukanna ku para Nabi, para syuhada. Seorang sahabat Arabi, orang Baduy, terkejut dugi kang ngorondang. Maju kapayun dahaleurin pan para sahabat mah ari ngaos teh pasedak-sedak atuh. Hoyong pacaket-caket.
Urang mapan jauh-jauh pacaket-caket sieun teu kakuping. Eta Arabi summa qala hadisna ya Rasulullah anhu, hadis muga nyarioskeun Gustina ka abdi sadaya ya Rasulullah anhu, tentang itu hamba-hamba Allah. Manhum eta sahum ari itu ibadah anu dipikabita ku para nabi. Qala ngadawuh Ibnu Malik, Paro'aitu fi wajhi Rasulillah al-busra. Aku melihat di wajah Rasul itu ada rasa gembira. Muping seorang Arabi anu terkejut, penasaran, ingin tahu siapa hamba Allah yang punya keistimewaan itu. Gembiralah wajah Rasulullah. Ya, berarti sahabatnya itu antusias terhadap kebaikan. Pakola ngadawu Rasul hum ibadun min ibadillah. Mereka itu adalah hamba-hamba dari hamba-hambanya Allah. Min buldani syatta, dari negeri yang berbeda-beda. Lam yakun bainahum arhamun yatawasaluna biha. Mereka tidak punya ikatan tali rahim, ayat tali darah, dekas sebatkeun dulur dengan ikatan darah. Lam yakun teu aya bainahum, di antarana itu ibad naon arhamun, kekeluargaan, tali kekeluargaan, yatawasaluna anu saling nyambungkeun itu ibad bihaku itu arham. Teu aya tali kawargian kekerabatan anu jadi sabab silaturahmi. Wala dunyan yatabadaluna biha, jeung teu ngagaduhan harta benda anu saling memberi. Jadi mereka itu hamba-hamba Allah dari negeri yang berbeda-beda, tidak ada tali ikatan darah untuk jadi alasan bersilaturahmi, tidak ada dunia yang saling memberikan karena mereka bukan ahli dunia, bukan pemilik harta. Tapi yatahabuna biruhillah, mereka saling mencintai dengan ruhnya Allah. Yaj'alullahu wujuhahum nuran wa yaj'alu lahum manabira min lu'lu'ah kidamak rahman. Yaj'alu bakal ngajadikeun sa'allahu Allah wujuhahum kana wajah-wajahna itu ibadah nuron kana cahaya. Ke wajahna digentos ku Allah jadi wajah cahaya. Wa yaj'alu sareng bakal ngajantenkeun Allah lahum pikeun itu ibad manabiro kana pirang-pirang mimbar min lu'lu'atin tina lu'lu teh naon atuh lu'lu mutiara kidamak rahmani dipayuneun Allah nu Maha Rahman. Yabja'un nasu wala yabja'un, di mana manusia akan tersentak, ya, tersentak, terluas, kaget karena peristiwa akhirat yang luar biasa. Tapi hamba-hamba Allah itu tidak pernah kaget, tidak pernah tersentak, tidak pernah takut. Wa yakhafun nasu wala yakhafun, manusia mengalami rasa takut, tapi hamba-hamba Allah itu tidak takut. Waruwiya an Umar bin Khattab, sareng aya hadis nu diriwayatkeun ku Sayyidina Umar ibnu Khattab, qala ngadawu Sayyidina Umar, qala ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah unasan mahum bi anbiya walas suhada yakbituhumul anbiya was suhada yaumal qiyamati bimakanihim minallah. Dawuhan Rasul, saknyana eta tetep di antara hamba-hamba Allah aya manusia-manusia
anu eta manusia teh sanes nabi sanes suhada, tapi dipikabita kedudukanana ku para nabi sareng para suhada, sababnya dekat dengan Allah, bimakani minallah, karena kedudukannya di sisi Allah. Qalu nyarios para sahabat, ya Rasulullah, tuhbirna bi amri. Tuhbir mugi ngawartoskeun salirana ka abdi sadaya bi amri, kana urusanana itu unas. Jika kumaha eta manusia sanes nabi sanes suhada, tapi dipikam bita kedudukanana ku para nabi para suhada. Kala ngadawu nabi hum kaumun yatahabu biruhillah. Mereka adalah sekelompok orang yang saling mencintai karena Allah, atas nama Allah. Ala ghairi arhamin bainahum, tidak karena ada ikatan rahim, wala amwalin yata'atuna, jeung sanes usabab aya harta nu saling memberikan. Ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atuna, henteu karena aya tali ikatan kekeluargaan dan bukan karena ada harta yang saling memberikan. Urang mapan sok rajin bager kanu bager. Resep teh kasih eta peda sok barang bere. Nah, ini saling mencintai bukan karena ada ikatan keluarga, saling mencintai bukan karena suka saling memberikan harta. Fawallahi inna wujuhahum lanurun. Fawallahi inna wujuhahum lanurun. Maka demi Allah sesungguhnya wajah mereka itu adalah cahaya. Wa innahum la'ala nurin, dan sesungguhnya mereka itu akan berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafannas, tidak takut mereka di saat manusia merasa takut. Wala yahjanuna idza khajinan nas, dan mereka tidak bersedih di saat manusia diliputi kesedihan. Nah, dan pada akhirnya Rasul membacakan ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahjanun. Nah, itu para kekasih Allah. Allah menyatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahjanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya para kekasih Allah la khaufun alaihim wala hum yahjanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih di akhirat nanti, karena kesedihan dan rasa takutnya sudah dihabiskan di dunia. Siapakah mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina hum ari itu aulia Allah, alladzina eta jalmi-jalmi amanu anu ariman, itu ladina para kekasih Allah tehnya eta jalmi-jalmi anu iman. Jadi supaya manusia bisa masuk dalam lingkaran kekasih Allah, maka pintu pertamanya adalah iman. Iman yang mana? Ya iman yang benar. Jadi pintu pertama supaya kita masuk dalam lingkaran aulia Allah adalah pintu iman. Pintu iman. Iman yang benar dijelaskan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun.
Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang terus-menerus beriman kepada Allah, terus-menerus menjaga keimanan kepada Rasul, dan tidak ragu-ragu. Summa lam yartabu. Imannya itu semakin yakin, bukan bertambah ragu. Beda dengan orang munafik, mengaku beriman, pengakuan pertama disertai dengan keraguan, diberikan oleh Allah lewat Nabi ayat-ayat Allah bertambah ragu. Itu mah bukan mukmin, munafik namanya. Orang ngaku iman tapi ragu-ragu dalam menerima keputusan Allah. Pasian aturan Allah, ayat-ayat Allah, bukan bertambah iman. Munafik. Nah, orang mukmin yang benar itu summa lam yartabu, tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul, sehingga hidupnya itu tersibgoh dengan iman kepada Allah, tersibgoh dengan iman kepada Rasul, tersibgoh hidupnya dengan aturan-aturan Allah, tersibgoh hidupnya dengan pendidikan, tarbiyah, pembinaan yang disampaikan oleh Rasul. Mana buktinya? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Nah, untuk membuktikan bahwa orang itu beriman kepada Allah dan Rasul tanpa ragu-ragu adalah aktivitasnya yang selalu bernilai jihad membela agama Allah. Jadi untuk membuktikan bahwa seseorang itu yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, maka bukti nyatanya adalah hidupnya diisi dengan aktivitas yang bernilai jihad fisabilillah, mengerahkan segala kemampuan untuk membela, mempertahankan, memperjuangkan, menegakkan agama Allah. Dengan harta, dengan jiwa raga. Hartanya disiapkan untuk membela agama Allah, bahkan jiwa raga nyawanya pun itu disiapkan untuk membela agama Allah. Jadi berani mengorbankan harta, mengorbankan jiwa raga dan nyawa demi untuk membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Nah itu. Kemudian karakter hidupnya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Karakter orang mukmin, karakter manusia yang jiwanya tersibuk oleh iman adalah apabila diajak kepada Allah dan Rasul untuk menjalankan hukum Allah, tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Jadi atuda. Dalam ayat lain dikatakan, dalam surah Al-Ahzab 36, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Tidak layak, tidak patut, tidak semestinya bagi seorang laki-laki mukmin atau seorang perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul telah menentukan satu keputusan, mereka atau dia masih punya pilihan dari dirinya sendiri, tidak bisa, tidak layak. Orang mukmin itu apabila menerima keputusan Allah, jangan mikir-mikir lagi urusan pribadinya. Ini cocok enggak? Nah, jangan mikir-mikir lagi urusan lain.
tidak layak. Ayat ini dulu diturunkan asbabun nuzulnya tentang pernikahan Zainab dan Zaid bin Haritsah. Tapi Al-Quran itu ya, yu'tabaru bi umumil hukmi la bi khususin nuzul. Al-Quran itu yang menjadi itibarnya adalah hukumnya yang umum, bukan sebab nuzulnya yang khusus. Jadi walaupun ayat ini dulu diturunkan dalam kisah Ibu Zainab dan Zaid, tapi hukumnya umum. Jadi karakter mukmin itu tidak layak, tidak patut, tidak pantas apabila sudah ada keputusan Allah dan Rasul masih memilih-milih dari pribadinya. Sudah kumaha lamun eta dilaksanakan, sudah lamun hukum potong tangan dilaksanakan atau udah meren, nah itu tidak ada. Itu mukmin. Nah, pintu pertama supaya manusia masuk dalam golongan auliaullah maka adalah pintu iman. Wa kanu yattaqun, wa kanu jeung kabuktian itulah dina amanu yattaquna eta selalu bertakwa itulah dina. Nah, jadi selanjutnya setelah iman, karena al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang, walibasu takwa. Orang yang masuk dalam lingkungan auliaullah itu membuktikan imannya dengan takwa, yang salah satunya aktivitas tertingginya adalah jihad fisabilillah. Yattaquna tarakwa itulah dina Allah ka Allah bimtisali amrihi ku ngalaksanakeun perintah Allah, wa nahyihi sareng larangan Allah. Perintah dilaksanakeun di pidamel, larangan ge dilaksanakeun di jauhan. Lahum eta tetepikeun itu auliaullah al-busra ari pangbubunga kegembiraan fil hayati dunya dina kahirupan dunia. Pusirat di tafsiran itu busra fil hayati dunya fi hadisin dina hiji hadis sahah anu parantos nyohehkeun hukana itu hadis. Sa'al hakimu Imam Hakim biru ya solihati ku impenan anu soleh. Yaro anu ningali hakana itu ruya sarojulu hiji pamegat di para waliullah, auturo atawa ditinggalikeun itu ruya lahu ka itu rajul. Nah ini kabar gembiranya dari Allah. Para waliullah di akhirat tidak takut, di akhirat tidak sedih. Nah, mereka selain itu akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Apa kebahagiaan dalam kehidupan dunia? Nah, salah satu tafsir ya, dalam hadis Imam Hakim dinyatakan bahwa kegembiraan yang diberikan Allah kepada para waliullah di dunia itu salah satunya adalah mimpi yang soleh, mimpi yang benar. Nah, jadi mimpi yang benar itu dari Allah, di mana kenabian sudah ditutup oleh kenabian Nabi Muhammad SAW, maka yang tersisa hanyalah kabar gembira lewat mimpi yang soleh. Jadi mimpinya para wali itu adalah kabar gembira dari Allah. Lam yabqa minan nubuwah ilal mubasysyarah. Tenyesa tina kenabian kecuali kabar-kabar kegembiraan. Wahya aruyas sholih. Bahkan di dalam hadis ada yang menyatakan aruyas sholihatu juz'un min sittati
min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang soleh itu merupakan satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Jadi kenabian itu derajatnya 46 kali lipat mimpi yang soleh. Nah itu kenabian sudah tidak ada, tinggal mimpi yang soleh. Mimpi yang soleh itu benar-benar dari Allah petunjuk. Kalau mimpi yang soleh satu bagian dari 46 kenabian merupakan kebenaran dari Allah, bagaimana kenabian itu dianggap bohong? Mimpi ngimpen anu soleh wae di Allah itu adalah kebenaran. Tos kantenan atau kenabian 46 kali lipat ya, kebenaran tina mimpi yang soleh. Ada lagi yang mentafsirkan bahwa kegembiraan bagi para waliullah di dunia itu adalah nuzulul malaikati bil bisyarati min indillah indal maut. Nyaeta bakal lungsurna para malaikat nyanda kabar gembira dina waktu menghadapi sakaratul maut. Nah, jadi para waliullah, jalmi-jalmi mukmin anu di dunia tidak mau menikmati kesenangan dunia, lewat kesenangan dunia, dipakai dunianya untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka di saat sakaratul maut itu ketika diperlihatkan oleh Allah sebelum dicabut ruhnya, pertama diperlihatkan kepada siksa neraka, mereka berdoa minta perlindungan kepada Allah. Datanglah malaikat yang memberikan kabar gembira bahwa tempat mereka bukan neraka tapi sorga. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seurlah ya, kebaikan-kebaikan dunia bakal jadi pujian. Iya. Bisa jadi para kekasih Allah itu ketika hidup dihina, tapi setelah kematiannya dipuji. Atau bisa saja mendapat pujian di dunia, tapi mereka tidak menginginkan pujian dan dicintai oleh para makhluk Allah. Dicintai oleh para makhluk Allah. Iya, orang yang takwa kepada Allah, orang beriman, perbuatannya baik, menegakkan kebenaran, walaupun memang kelompok setan membenci, tapi para hamba Allah yang beriman pasti memujinya. Ya, kalau iblis dan pasukannya pasti menghina, pasti mencaci maki. Tapi bagi orang mukmin, nah itu adalah kebaikan, maka muncul pujian. Wa fil akhirah, sareng di akhirat. Nah, di akhirat mah al jannatu wassawab, tegesna sorga sareng ganjaran. Para waliullah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia berupa kebaikan-kebaikan, diantaranya diberikan mimpi yang soleh. Nah, nanti di saat sakaratul maut akan didatangi malaikat rahmat untuk memberikan kabar gembira. Nah, kemudian muncul ya, pujian-pujian dan kasih sayang kecintaan makhluk kepadanya. Karena kalau Allah mencintai makhluk, maka seluruh makhluk, malaikat pun disuruh untuk mencintainya. Ya, kecuali orang-orang kafir, para pasukan iblis malah bertambah membenci. Dan salah satu kenikmatan dunia itu, kebahagiaan dunia adalah ladzatut ta'at. Ya, lezat, nikmat dalam berbuat ketaatan gitu. Kan orang mah ibadah teh can ngeunah, ngaji hoream, ngaji kesel, matak datang nage paneuri bae. Ya, jaba geus datang ge nunutan bae, pan kitu urang mah nyeplinya. Ya, nah, ari waliullah makan kaos gitu. Mun teu ngaos teh gelisah. Tuh, mun teu maca Quran teh gelisah.
Untuk mempelajari ayat-ayat Allah teh gelisah. Ayo urang mah pan ya, senang lamun pare teh atohnya hujan cenah. Ya. Disimut pada hujan kan gitu. Tuh hujan ge hayang disimut komo naon? Komo hujan. Nah, ladatu ta'at itu salah satu kebahagiaan bagi para waliullah itu. Kalau orang lain bahagia dengan berpoya-poya, bersenang-senang, nah para waliullah itu tidak habita upoya-poya, tapi nikmatnya itu melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Maka tidak lagi memperhatikan urusan dunia, habis cintanya oleh Allah, oleh akhirat, oleh ibadah. Maka kadang-kadang urusan dunianya tidak terperhatikan. Baju geus teu diperhatikan, sobek-sobek itu jadi masalah lah. Baju cuma cangkang. Yang penting hati. Artinya mereka bukan menyepelekan urusan dohir, tapi memang sibuk hatinya dengan urusan batin kepada Allah. Cinta, orang yang sudah mabuk cinta. Kadang-kadang sok nu mabuk cinta ku awewe wae, lelumpangan heheotan geus teu dideuleu we batur malahnya. Nah, gitu. Ketika bertemu dengan kekasihnya, dunia merasa milik sendiri, milik berduanya. Jadi asal nu urang we, padahal urang mah teu nanaon, ukur bareng leumpang. Teu boga nanaon batur dina motor, dina mobil, urang mah senang we leumpang oge. Nah itu. Nah kalau orang sudah mabuk cinta manusia dengan Allah, ya, mabuk cintanya dengan Allah, ya dunianya sudah tidak diperhatikan lagi, karena dunia ini penuh dengan tipu daya. Ya. Nah itulah. Nah, di dunia mendapat kebaikan, kabar gembira, kebahagiaan. Di akhirat pun sama. Di akhirat itu dengan al-jannah was-sawab yang digambarkan Allah juga dalam ayat yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ya. La tabdila teu aya gaganti eta tetep li kalimatillah pikeun kalimat-kalimat Allah. Aya khilafah tegasna teu aya sulaya eta tetep lima wa'idihi pikeun janji-janji Allah. Nah ini menunjukkan kepastian. Ya. La tabdila li kalimatillah, kebahagiaan yang disiapkan Allah bagi para kekasih Allah di dunia, kebahagiaan yang disiapkan Allah bagi para kekasih Allah di akhirat itu keputusan Allah yang tidak akan dirubah. Nah, jadi ulah hariwa dalikal madkuru ari itu nu dicarioskeun huwa itu dalik al faujul adimu eta kabahagiaan anu pohara ageungna. Sok baca.